Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita bersama. Pada kesempatan ini podcast Sosiologi Sinergi kembali di tema ataupun di episode ke-9 yang pada kesempatan ini tema yang kemudian akan diulas, akan dibahas cukup menarik berkaitan dengan mampu melawan diri sendiri. Nah, pada kesempatan ini telah hadir di ruang podcast Sosiologi Sinergi narasumber kita pada hari ini. Halo Bang Sis, apa kabar? Juga. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Bang Sis ini berasal dari Kalimantan Timur. IKN ya, ibu kota negara, siapa yang tidak tahu gitu ya. Dan beliau ini hadir sebagai peturing ya. Touring bersama kelompok peturing dengan inisiatifnya berkeliling Indonesia. Nah, dengan tema yang akan kita bahas di Sinergi Podcast ini, bahwa di sosiologi ini ya Bang Kris, Bang Sis, kita banyak sekali mempelajari tentang hal-hal yang disebut produk interaksi ya, seperti itu. Namun sebelumnya mungkin boleh ya Bang Sis mengenalkan diri lebih detail, karena kalau saya memperkenalkan diri nanti tidak bombastis gitu ya. Boleh Bang Sis memperkenalkan diri dengan konteksnya adalah barangkali pekerjaannya dan lain sebagainya. Silahkan. Siap. Sebelumnya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Siswadi dari Kalimantan Timur, PNS, pengangguran naik skuter. Wah, PNS, pengangguran naik skuter. Oke. Nah, dan visi-misi ingin ke titik nol Aceh Sabang. Ya, jadi podcast Sosiologi Sinergi ini ditransitkan ya kondisinya oleh Bang Sis ini, karena beliau ini juga merupakan exploring wilayah ya, ke berbagai wilayah di Nusantara, dan hadirnya Bang Kris ini sengaja terundang oleh podcast Sosiologi Sinergi. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir gitu ya. Jadi masuk pada topik ya, bahwa dalam sosiologi itu ilmu yang mempelajari interaksi. Ya, individu, kelompok, dan individu dan kepada masyarakat. Betul. Nah, ini menjadi menarik karena Bang Sis ini praktek langsung ke lapangan. Karena apa? Karena ketika kita berbicara pada produk dari interaksi ya, interaksi itu tidak semuanya itu bisa dimanage dalam satu hal yang disebut dengan penerimaan. Ya kan? Ini Bang Sis ini dari Kalimantan Timur keliling Indonesia, dan ekspedisinya ini nanti akan berlanjut ya ke 0 kilometer yang ada di Aceh. Nah, iya, tentu Bang Sis dengan perjalanannya waktu ke waktu, hari ke hari beradaptasi gitu ya. Betul. Ini yang menjadi menarik, seperti apa yang kemudian sudah bisa jadi ditemukan oleh Bang Sis. Boleh cerita Bang di sini, silahkan. Nah, di situ banyak pengalaman dan budaya, tradisi, adat daerah-daerah, dan semua itu juga butuh perjuangan. Ya, seperti apa itu perjuangannya? Ya, sakitnya medan, dan kondisi kendaraan, trouble di jalan, tetap semangat karena sampai tujuan. Nah, ini kalau boleh bercerita ya, eksplor ke berbagai wilayah, sudah berapa provinsi atau kabupaten atau distrik areanya gitu, sudah berapa banyak yang sudah didatangi gitu? Ini sudah mau jalan 3 bulan, mulai Pulau Jawa, dan ini sudah alhamdulillah sudah masuk Pulau Sumatera. Dan alhamdulillah sudah mulai
dekat sudah perjalanan. Ya, menuju nanti 0 kilometernya ya. Ya, tadi dengan keywordnya dari Bang Sis yang saya tangkap adalah banyak dinamikanya. Sebenarnya kalau menemukan bagaimana pengalaman di lapangan ini kan kadang berbeda ya dengan yang ada sebelumnya atau settingannya gitu. Nah, kira-kira seperti apa ketika kita berbicara pada kehidupan kelompok masyarakat yang ditemukan? Alhamdulillah, karena saya pribadi, saya berangkat berbekalkan kejujuran, ringan tangan, dan kesopanan. Dimanapun saya pijak, bukan kehidupan di rumah yang saya bawa, tapi ya belajar yang di kehidupan itu saya pelajari, biar diterima, termasuk agama, budaya, tradisi. Nah, di situ yang kami dapat pelajaran dan itu yang sangat kami harapkan. Iya, jadi dengan konteks keharmonian gitu ya, banyak belajar juga dari kelompok masyarakat setempat gitu. Jadi ya, mengenal budaya, adat, tradisi, di mana nanti kita berpijak. Nah, di situ yang diterapkan, bukan budaya kita yang diterapkan. Iya, jadi kita sudah melakukan sinergi gitu ya dengan bagaimana kehidupan yang ada di luar sana. Betul. Nah, ini tentunya dengan tema kita ini mampu melawan diri sendiri. Nah, Bang Sis ini disebutnya peturing mandiri single gitu ya. Nah, kira-kira dengan perjalanan hari-hari, perjalanan yang membutuhkan waktu yang panjang, kira-kira survive-nya bagaimana? Survive-nya pemandangan, wisatanya, disitulah survive-nya. Nah, ini menarik ini, berbeda ini kalau ngomongin survive kita logistik ya biasanya. Tapi kalau versi Bang Sis ini menjelaskan adalah survive itu adalah mengagumi anugerah keindahan Nusantara, ciptaan Tuhan Nusantara gitu ya. Artinya dengan kondisi misalnya biasanya melanjutkan perjalanan itu punya target-target tidak? Nah, ini tidak. Mengilir waktu aja, bahwa ya harapannya juga secepatnya, tapi kan waktu nggak boleh dikejar. Oke, artinya tidak ada tuntutan harus sekian hari, sekian waktu, tidak ya. Nah, artinya mengalir begitu saja. Nah, sehingga ketika tadi berbicara bahwa Bang Sis bisa diterima dalam nilai budaya kearifan lokal masyarakat setempat gitu. Artinya apa? Nilai-nilai apa sih yang dipelajari Bang Sis yang bisa dibagi di sini? Silakan. Alhamdulillah di setiap perjalanan banyak, terutama komunitas Vespa, solidaritasnya sangat luar biasa. Iya. Dan setiap daerah pasti sudah disambut dan dikondisikan, dan di situ di setiap dikondisikan, saking respeknya mereka, solidnya, diperkenalkan budaya, tradisi, peninggalan-peninggalan. Jadi kayak belajar juga gitu ya Bang Sis ya. Kita banyak edukasi ya di dalamnya gitu. Nah, jadi dengan gitu ya. Jadi tetap explore ya nilai-nilai pembelajaran gitu ya, mulai dari tadi ada sejarah gitu ya. Nah, kemudian ini yang menarik juga, artinya ketika membawa bagaimana nilai-nilai tadi ya, intinya kita juga di mana bumi dipijak, di situ dijunjung. Di situ langit dijunjung. Ini maknanya sangat filosofis dan sosiologis gitu ya. Karena apa? Konteks kehidupan masyarakat di setiap wilayah kan berbeda-beda. Betul. Gitu ya. Wilayahnya berbeda-beda. Nah, tadi dengan pertanyaan sebenarnya apa yang bisa dipelajari ternyata dari suku, budaya, multikultur masyarakatnya gitu ya. Itu yang kemudian tidak ada barangkali hal-hal yang
diperoleh ya dalam konteksnya misalnya pembelajaran yang ada di lembaga gitu ya. Betul. Tentu kehidupan di lapangan tadi kan berbeda gitu ya. Berbeda. Nah, ada yang menarik seperti apa? Misalnya kalau berbicara wilayah kan ada wilayah yang sebutannya ini misalnya terpencil, tertinggal, terluar. Nah, kira-kira Bang Sis pernah menjumpai apa di sana ketika melakukan perjalanan sebagai peturing? Ya keunikan-keunikan, terus daerah-daerah pasti kan ada keunikan sendiri-sendiri. Betul. Nah disitulah selalu kami yang mengobati rasa capeknya itu. Contoh keunikan itu seperti apa? Ya wisata, ya. terus peninggalan prasasti, terus keramaian kotanya. Ya, aktivitasnya gitu ya. Dan tentunya ini harus ada dua sisi, berbicara bagaimana nilai-nilai yang unik, kita juga berbicara bagaimana problematikanya. Nah, tatkala kemudian di lapangan seperti itu, tantangan apa yang biasanya ditemukan? Tantangan jadi mengerti, jadi banyak yang enggak kita tahu, jadi banyak tahu. Misalnya dengan kondisi-kondisi apa? Sosial, ekonomi gitu? Ya terutama sosial, ekonomi, budayanya, kearopan daerahnya di situ, dan selalu kami sopan dan terjaga perilaku positif. Iya, ini membuktikan ini perjalanan sebagai peturing sudah berapa lama? 2 bulan, kurang lebih 13 hari. 2 bulan 13 hari yang saat ini sedang dilakukan. Tapi memilih sebagai peturing itu sudah ditekuni sejak kapan? Sudah lama, sekitar 11 tahun yang lalu. 11 tahun yang lalu. Nah, jadi ini ada hal-hal yang barangkali juga memunculkan rasa keingintahuannya gitu ya. Jadi terkadang memilih keinginan ya. Kadang kan ketika kita melihat kondisi kalau kita sedang perjalanan itu kan banyak hal-hal yang tidak di luar dugaan gitu ya. Iya, nggak semulus gitu. Kalau kemudian tadi berbicara survive itu adalah kita juga harus mengedepankan etika gitu ya. Kita juga mengedepankan bagaimana nilai-nilai solidaritas gitu. Apalagi ini dengan komunitas-komunitas yang ditemukan gitu ya. Ada komunitas PESPA gitu ya, yang tadi secara kekeluargaan gitu ya bisa menjadi salah satu tempat berkumpul dimanapun gitu, di wilayah manapun gitu ya Bang Sis ya. Nah ini yang menjadi pertanyaan saya juga kepo nih. Sebenarnya tujuan apa yang ingin diperoleh dari aktivitas menjadi peturing ini, Bang Sis? Nah, di sini ya karena di situ banyak makna untuk kehidupan nanti, hari-hari nanti maknanya banyak. Nah, ini kalau boleh tahu maknanya seperti apa? Ya, untuk kehidupan sehari-hari bisa membawa di mana ya kita terapkan. Iya, yang paling penting adalah kita mampu mengkontrol, mengendalikan gitu ya. Karena kalau berbicara melakukan peturing ini kan keluar dari dimensi yang disebut mungkin mohon izin Bang Sis ini juga punya keluarga ya. Betul. Punya keluarga, punya sebutannya mungkin ada anak, ada istri gitu. Betul. Nah, kira-kira dengan perjalanan yang cukup panjang ini harus berbagi waktu. Betul. Nah, itu ada tidak hal-hal yang menarik untuk bisa diceritakan, silakan. Ya, ada sedikit. Sebelum saya tinggalkan mereka dengan
itu keinginan harapan karena saya berkeluarga dan sudah punya anak 2. Jadi pastikan punya kebutuhan tanggung jawab. Sebelum saya melangkahkan ini sudah saya persiapkan dulu untuk kehidupan mereka. Ya, sumber kehidupan kecil untuk keluarga kecil di rumah. Iya, dan, betul. Artinya udah di-prepare ya. Dan kehidupan yang di rumah itu kami tinggalkan, dan ini yang kehidupan di jalan. Kalau yang di rumah untuk mereka, yang di jalan dengan cara sendiri. Biar ya mereka harapan kan berharap untuk disupport. Nah, terus di jalan banyak cara kalau untuk bawa bekal logistik itu ya, logistik ya misalnya. Seberapapun bekal itu nggak ada cukupnya. Dan di sisi lain saya punya keluarga, punya kebutuhan. Ya di situ sudah saya persiapkan untuk mereka, dan saya jalan tidak banyak bawa bekal, cuman berbekal Mercedes, ya semacam topi sama kaos klub PNS pengangguran naik skuter, ya di situ untuk meninggalkan kenangan juga. Dan sebagian cari kerja dimanapun titik, kalaupun perbekalan sudah nipis, dengan cara positif bekerja, cari solusi kerja, dan kerja apa aja. Wah, artinya ini benar-benar survive yang memang dikondisikan. Betul. Karena kemudian tentunya yang disebut peturing ini tidak istilahnya membuat merepotkan, menyusahkan gitu. Betul. Ya. Jadi sebenarnya mindset itu sebenarnya harus benar-benar dihapus gitu ya. Karena peturing itu juga manusia yang butuh hidup. Betul. Ya kan? Manusia yang butuh hidup, manusia yang memang bisa beradaptasi dengan lingkungannya, sehingga apapun yang dilakukan dengan konteksnya tadi membawa bekal, kemudian sampai melakukan mungkin aksi jualan gitu ya. Tapi itu sebenarnya untuk memenuhi apa yang terjadi di hari itu gitu ya. Betul. Terus itu bekal untuk biar sampai perjalanan. Dan saya pribadi sangat sayang kalau waktu yang sudah disia-siakan, dibuang, waktu yang sudah terlewatin itu dengan makna tidak aktivitas rutinitas. Nah, ini sayang kalau untuk dikotori di perjalanan, kotorin sendiri dan menjaga nama baik daerah, terutama juga daerah karena dibawakan Kalimantan. Nanti akan datang, kalaupun kita tinggalkan ya nama baik jelek, yang akan datang kasihan generasi yang akan datang. Wah, ini sambil mempersiapkan kader-kader ya untuk kemudian bisa mengikuti bagaimana napak tilas ya, mengeksplor Indonesia dengan keragamannya, mengeksplor Indonesia dengan nilai-nilai ketimurannya, nilai-nilai budaya yang kemudian terjaga, dan kemudian di dalamnya juga bagaimana aktivitas masyarakat yang dihargai ya. Ini tentunya mengapa mereka bisa diterima ya sebagai kelompok peturing ya, karena mindsetnya ada juga yang kelompok peturing itu melakukan survive dengan cara lain gitu ya, dengan cara lain gitu, tapi sangat disayangkan. Iya, berarti versi Bang Sis ini mampu melakukan explore kemampuan yang dimiliki, sudah mempersiapkan perencanaan baik ya, walaupun keluarga ditinggal tidak mengalami keguncangan gitu ya. Arti keguncangan itu sudah di-prepare bagaimana kebutuhan disebut basic need-nya gitu. Dan Bang Sis pun juga hidup dengan cara Bang Sis di lapangan gitu. Betul. Tidak membawa saya punya saudara apa gitu ya. Jadi menyatu dengan struktur ya sesungguhnya. Dimana lokasi di situ. Iya. Betul. Nah, ini yang menarik lagi, sepanjang wilayah yang dikunjungi
Ya kan, sebut saja sekarang sedang transit di Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, dan sekarang hadir di podcast Sosiologi Sinergi FISIP Unip gitu ya. Nah artinya banyak sekali ragam tantangan ya. Betul. Tantangan. Sebenarnya tantangan yang paling tersulit yang pernah dihadapi Bang Sis apa? Tantangan. Ya untuk sekarang ini alhamdulillah Medan ya, itu situasional gitu ya. Medan kemudian ya sekarang ini Medan dan kondisi mungkin juga alatnya ya, itu motor ya. Motornya tadi skuter gitu. Semaksimal mungkin. Iya, semaksimal mungkin gitu ya. Karena keprimaan dari suatu alat gitu ya. Betul. Itu juga harus dimonitoring, dimentoring gitu ya dengan baik gitu. Nah oke, jadi tentunya dengan tadi banyak diceritakan bahwa kehidupan di luar kita gitu. Betul. Ya, tentunya banyak sekali yang kita bisa petik gitu ya. Tidak semua yang kita lihat itu negatif semua. Betul. Gitu ya. Banyak. Betul. Sekali kok hal-hal yang positif gitu. Dengan cara kerja. Iya. Banyak kok. Kenapa harus menampakkan kayak orang tidak sempurna, sedangkan orang yang tidak sempurna aja banyak berkreasi. Nah ini yang menarik nih. Sangat disayangkan. Ini yang menarik ketika berbicara tadi bahwa orang tidak sempurna dalam tanda kutip ya. Misalnya kita melihat bagaimana kondisi di luar sana gitu ya. Mungkin kalau kita berbicara material tidak akan ada habisnya. Tapi bagaimana bentuk mensyukuri itu yang paling penting. Betul. Nah kira-kira apa yang sangat berkesan ketika ditemukan saat perjalanan Bang Sis? Saat perjalanan ya meminim semuanya ya di setiap perjalanan gimana caranya ini masih untuk bertahan seminim mungkin. Iya betul. Ya karena kalau kita berbicara untuk rencana jangka pendek, menengah panjang, semua orang pasti punya gitu ya. Tapi bagaimana bisa melawan diri sendiri untuk bisa survive itu tentunya luar biasa ya. Jadi tidak menjadi orang lain gitu. Ya, menjadi diri sendiri gitu ya. Jadi itu yang sangat penting dalam bagaimana kemampuan kita untuk melakukan interaksi. Betul. Ya, jadi di dalam pembelajaran di sosiologi ini sangat kental dengan produk-produk interaksi gitu. Betul. Ya. Ada yang sebutannya adalah interaksi yang sebutannya pada individu, kelompok, tapi ketika tadi diceritakan pada peturing ini semua interaksi dilakukan gitu ya prakteknya. Individu dimanapun tempat dengan siapapun, tidak pernah memandang bulu gitu ya. Dengan kerjaan apapun. Dengan kerjaan tidak apapun, tidak memilih-milih pekerjaan gitu dan ya. Dan tidak nuntut juga. Dan tidak nuntut upah. Oke. Seikhlasnya. Seikhlasnya ini konsep kita yang legowo menerima gitu ya. Jadi kalau boleh ditegaskan kita harus dengan roso. Roso itu adalah rasa. Nah, memaknai segala kehidupan yang ada ini dengan bersyukur, dengan menghargai, dengan kemudian kita tidak boleh menyia-nyiakan, mengeluh gitu ya. Betul. Tentunya dengan aktivitas melakukan touring seluruh Indonesia. Nah ini capaiannya apa ini yang paling penting ini Bang Sis? Pencapaiannya mengasah kesabaran, mental, emosional, nafsu, ambisi, dan di situ di balik situ ada maknanya bersyukur, sadar di posisi batas kemampuan diri sendiri. Bersyukur, sadar di batas kemampuan diri sendiri. Mengerti batas kemampuan diri sendiri. Ini benar-benar dalam tidak sekali ini. Tidak memaksakan seperti mereka. Iya. Dan harus sadar
batas kemampuan kita. Ya, ini saya juga banyak belajar dengan bagaimana pengalaman yang Bang Sis temukan ya. Jadi kita juga harus bisa memanajemen diri kita sendiri sehingga kita tidak menjadi orang lain, tapi kita menjadi diri kita sendiri. Sehingga ini adalah produk interaksi yang memang kuncinya bisa diterima dengan nilai ukur. Tidak menjustifikasi di luar sana. Betul. Gitu ya. Ini filosofi hidup yang membahagiakan gitu. Yang tidak ternilai. Yang tidak ternilai gitu tentunya. Ya, ini seru sekali tentu dengan pembahasan di awal hingga saat ini ada yang ingin di closing statement kan dengan tema kita mampu melawan diri sendiri. Saya minta Bang Sis melakukan closing statement kita pada hari ini. Silakan. Ya, kata penutupnya lah ya, yang kemudian bisa sahabat sosiologi dimanapun Anda berada bisa ambil benang merah dari pembelajaran kita pada hari ini. Ya, ini ya untuk komunitas sekutaris, saudara sekutaris tetap selalu semangat dan mudah-mudahan makin solid dan menjaga nama baik. Ya, artinya saling melakukan sinergi gitu ya, solidaritas dengan berbagai kondisi, solidaritas tanpa batas. Wah, ini menarik sekali tentunya dengan tema pada hari ini adalah mampu melawan diri sendiri. Dan Bang Sis kita undang langsung, kebetulan transit di Bengkulu. Terima kasih sudah berbagi pengalamannya di jurusan sosiologi di podcast Sosiologi Sinergi FISIP Unip. Ya, sukses selalu perjalanannya, semoga lancar, tidak menemui halang rintang. Dan di podcast Sosiologi Sinergi siap untuk berkolaborasi kembali. Ya, kita tutup dengan barangkali ada salam yang mungkin ingin di-share di ruang podcast kita. Silakan Bang Sis. Terima kasih untuk sekutaris Bengkulu, sangat solid, sangat luar biasa. Ya, sangat solid, sangat luar biasa, dan ini bisa mempererat ya bagaimana bentuk interaksi ke depannya. Ya, terima kasih, dan saya Dias Widiarti menjadi host pada hari ini dengan tema kita mampu melawan diri sendiri. Tentunya banyak sekali yang bisa dimaknai ya, bahwa yang disebut menjadi diri sendiri itu lebih baik daripada menjadi orang lain gitu ya. Tetap percaya diri, optimis, dan tentunya podcast Sosiologi Sinergi akan hadir dengan berbagai tematik yang sangat solutif dan menginspirasi. Kita tutup dengan salam podcast Sosiologi Sinergi. Terima kasih.